Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan renungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yeskiel 41 ayat 1 sampai 26. Kemudian ia membawa aku ke dalam ruang besar bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya. Tiang tembok yang di sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang di sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu itu 10 hasta, dan lebar dinding pada kedua pinggirnya masing-masing 5 hasta. Ia juga mengukur ruang besar, panjangnya 40 hasta dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia pergi ke ruang dalam, ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta, lebar pintunya 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta di sebelah sini dan 7 hasta di sebelah sana. Ia mengukur ruang dalam itu, dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah ruang Maha Kudus. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu, tebalnya 6 hasta, dan ruangan tambahan di sekeliling bait suci itu lebarnya 4 hasta. Ruangan-ruangan tambahan itu ada di 3 tingkat, dan jumlahnya 30 di setiap tingkat. Di sekeliling dinding bait suci ada curug-curug untuk mengukuhkan ruangan-ruangan tambahan itu, sebab ruangan-ruangan ini tidak digabungkan pada dinding bait suci. Ruangan-ruangan tambahan semakin besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga sesuai dengan tambah besarnya curug-curug pada tiap tingkat sekeliling bait suci itu. Ada tangga menuju ke atas sehingga orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa bait suci itu memiliki alas yang lebih tinggi di sekelilingnya sebagai dasar ruangan-ruangan tambahan itu. Ukurannya 1 tongkat penuh, setinggi 6 hasta. Tebal dinding di sebelah luar ruangan tambahan 5 hasta. Lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong 5 hasta. Di antara alas bangunan itu dan kamar-kamar jaraknya 20 hasta sekeliling bangunan itu. Ada pintu-pintu ruangan tambahan ke bagian yang kosong itu. 1 pintu di sebelah utara dan 1 pintu di sebelah selatan. Lebar tempat yang kosong itu 5 hasta sekeliling. Bangunan yang menghadap ke lapangan tertutup di sebelah barat, lebarnya 70 hasta. Dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Lalu ia mengukur bait suci itu, panjangnya 100 hasta. Lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Lebar bagian depan bait suci bersama lapangan tertutup sebelah timur juga 100 hasta. Kemudian ia mengukur bangunan yang menghadap ke lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua sisi. Panjangnya 100 hasta. Ruang besar, ruang dalam, dan serambi luar. Ditutup dengan papan. Sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela berkisi-kisi dan serambi-serambi di hadapan ambang pintu gerbang itu seluruhnya ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya. Sedang jendela-jendela ini terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam serta di luar. Di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon kurma, di antara 2 kerup sebatang pohon kurma, dan masing-masing kerup itu mempunyai 2 wajah. Sebelah yang satu wajah manusia dan sebelah yang lain wajah singa yang menghadap ke pohon kurma itu. Begitulah dibuat di sekeliling bait suci seluruhnya. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kurup-kurup dan pohon-pohon kurma pada dinding bait suci. Tiang-tiang pintu ruang besar berbentuk 4 persegi. Di hadapan ruang Maha Kudus terlihat sesuatu yang menyerupai mesbah dari kayu. Tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya, alasnya, dan dindingnya dari kayu. Lalu ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ruang besar mempunyai 2 pintu, demikian juga ruang Maha Kudus. Masing-masing pintu itu mempunyai 2 daun pintu, yaitu 2 daun pintu yang dapat berputar, 2 daun pintu pada pintu yang satu, dan 2 daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu ruang besar ini juga terukir kerup-kerup dan pohon-pohon kurma. Seperti pada dinding-dinding di luar di depan serambi bait suci itu ada tangga kayu. Pada kedua dinding samping serambi itu ada jendela-jendela berkisi-kisi dan ukuran pohon-pohon kurma. Juga ada tangga-tangga pada ruang-ruangan tambahan bait itu. Keberadaan Allah dalam Perjanjian Lama digambarkan sebagai sosok yang Maha Kudus.
Dengan demikian, antara ia dan ciptaan memiliki sebuah batas yang tak dapat dilampaui begitu saja oleh manusia. Namun hal tersebut tidak menghalangi cinta kasih Allah yang hendak menyapa umatnya. Perjumpaan Allah dan manusia dimungkinkan dan diperantarai dalam ritus peribadahan orang-orang Israel. Saat Yeskiel mendapatkan pesan dari Allah mengenai rumah ibadah yang nanti akan dibangun oleh orang-orang Yahudi, satu bagian dari bait suci itu yang tidak boleh terlewatkan adalah ruang Maha Kudus. Pada ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan begitu mendetail bagian-bagian bait suci. Ruang Maha Kudus tersebut hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali pada hari raya pendamaian. Imam memperantarai ritus kurban yang menjadi sarana pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Sebelum memasuki ruang Maha Kudus, imam besar harus melakukan serangkaian ritus untuk menguduskan dirinya, sehingga saat ibadah dilakukan dalam ruang Maha Kudus, ia betul-betul dapat menjembatani perjumpaan antara Allah dengan umatnya. Sahabat Alkitab, dari proses ritual di ruang Maha Kudus tersebut, kita belajar akan kasih Allah yang senantiasa menyapa kehidupan umatnya melalui berbagai cara dalam kehidupan. Untuk itu, marilah kita terbuka pada kasih dan penyertaannya. Selain itu, dalam setiap ibadah yang kita hadiri, kiranya kita juga dapat dengan serius mengikutinya, karena bisa jadi pada momen itulah Allah berkenan untuk menyapa umatnya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir. Ajari kami untuk dapat mengkhususkan waktu untuk berjumpa dengan-Mu. Ampuni jika seringkali kami memakai kesibukan sebagai alasan untuk tidak berjumpa dengan-Mu. Bantulah kami untuk menjadikan pertemuan ini sebagai prioritas, agar kami dapat merasakan kedekatan dan senantiasa mengalami pertumbuhan iman. Kiranya pertemuan ini membawa kedamaian dan kekuatan baru bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Amin.